Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar berhadap-hadapan dengan Pasingsingan. Maiso Jenar berusaha untuk memancing kemarahan Pasingsingan dengan menceritakan tentang siapakah sebenarnya Pasingsingan, di mana ia sudah mengetahui rahasia dari Pasingsingan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Terdengar Pasingsingan menggertakkan giginya, namun Maiso Jenar berkata terus, sayang bahwa Pasingsingan yang sekarang memiliki tanda-tanda kekhususan adalah Pasingsingan yang sebenarnya tidak berhak atasnya. Pasingsingan sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Dengan penuh kemarahan sekali lagi ia berteriak, tutup mulutmu dan matilah bersama-sama dengan orang-orangmu yang tak tahu diri. Ketika Pasingsingan sudah melangkah setapak maju, Maiso Jenar pun melangkah maju. Mantingan Wirosobo, Wilis, Aryo Saloko, Indang Widuri dan Jaradri ternyata telah bergerak pula. Tapi dengan isyarat Maiso Jenar mencegah mereka. Kemudian terdengar ia berkata, apakah untung kami untuk bertempur bersama-sama Pasingsingan? Aku kira lebih baik apabila kita menunjukkan kejantanan diri. Biarlah siapa di antara kita yang sudah puas mengenyam pahit asin penghidupan ini mencoba mempertaruhkan diri. Kalau kau menang atasku, biarlah kau dapat menikmati kemenanganmu. Dan kalau sebaliknya, biarlah aku dapat menikmati kemenanganku sebagai hasil dari sikap jantan. Mantingan menjadi cemas mendengar kata Maiso Jenar, sehingga tanpa sadarnya teroncatlah dari mulutnya, Adi Maiso Jenar, bukankah yang berdiri di hadapan kita ini Pasingsingan, Guru Rawoijo? Maiso Jenar tahu sepenuhnya apa yang bergolak di dalam dada Mantingan. Mantingan masih menilai dirinya seperti masa terakhir mereka bertemu. Pada saat mereka berlima bertempur melawan tokoh-tokoh gerombolan hitam di Rowo Pening. Tapi ia tidak sempat memberinya penjelasan, karena kemudian Pasingsingan juga menganggap kesombongan Maiso Jenar. Mula-mula aku ingin membunuh kalian dengan senjataku ini, supaya kalian tidak tersiksa pada saat terakhir. Tetapi karena kesombonganmu, aku ingin melihat kau menderita pada saat terakhir itu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku. Akan aku patahkan anggota badanmu satu demi satu. Aku ingin melihat kau kesakitan dan berteriak-teriak minta ampun. Semua yang mendengar ancaman itu tegak bulu roma mereka. Cara paling keji yang telah dirancangnya oleh Pasingsingan, tapi mereka tidak berani melanggar larangan Maiso Jenar, sebab dengan demikian mereka akan dapat menyinggung perasaannya. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap siap dengan senjata mereka, sebab kalau benar-benar Pasingsingan akan melakukan ancamannya, tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan hal itu terjadi. Sesaat kemudian Pasingsingan yang ingin membunuh Maiso Jenar dengan tangannya itu menyarungkan pisau belatinya, dan kemudian dengan sikap yang mengerikan perlahan-lahan mendekati Maiso Jenar yang berdiri tegak seperti sebuah batu karang yang kokoh kuat, tak tergoyahkan oleh badai dan arus, oleh deru gelombang. Pasingsingan heran juga melihat sikap dan ketenangan Maiso Jenar, tetapi di matanya Maiso Jenar tidak lebih dari seorang anak-anak yang besar kepala. Karena itu ketika ia sudah berdiri selangkah di hadapan Maiso Jenar yang belum beranjak dari tempatnya,
Menyerangnya dengan acuh tak acuh saja, sebuah pukulan diarahkan ke wajah Maesa Jenar. Tapi meskipun dalam sikap acuh tak acuh, namun gerakan pasing-singan itu cukup mengguncangkan dada mereka yang melihatnya. Maesa Jenar pun mengetahui bahwa pasing-singan memukulnya dengan acuh tak acuh. Tapi ia tahu pula bahwa tangan pasing-singan seolah-olah mengandung bisa yang sangat berbahaya. Karena itu ia tidak mau dikenai oleh pukulan itu, bahkan kemudian ia mengharap agar pasing-singan menjadi marah dan bertempur sepenuh tenaganya. Ia mengharap bahwa dengan ilmu yang telah didalami sampai ke intinya itu, ia akan dapat tidak-tidaknya mengimbangi kekuatan pasing-singan. Karena itu ketika pasing-singan memukulnya dengan sikap acuh tak acuh, maka dengan sikap acuh tak acuh pula Maesa Jenar menghindari pukulan itu. Bahkan seperti orang yang menggeliat sehabis bangun tidur, tanpa mengubah letak kakinya. Namun karena demikian, sambaran tangan pasing-singan itu hampir saja menyentuh kulitnya. Bahkan sambaran anginnya serasa betapa kerasnya pukulan yang demikian saja dilontarkan. Semua yang menyaksikan peristiwa itu hatinya berdesir copot. Mula-mula dada mereka menjadi tegang, seolah-olah tak sempat untuk menarik napas, tetapi kemudian mereka heran melihat sikap Maesa Jenar. Kenapa ia sedemikian beraninya bersikap acuh tak acuh, namun yang mereka saksikan adalah pukulan pasing-singan benar-benar tidak mengenainya. Yang paling heran dari semuanya adalah pasing-singan sendiri. Seolah-olah ia tidak percaya pada penglihatan matanya, bahwa Maesa Jenar dapat menghindari pukulannya hanya dengan menggeliat saja. Namun ternyata hal itu benar-benar telah terjadi. Karena itu marahnya sampai ke ujung ubun-ubun. Sekali lagi ia merasa direndahkan oleh orang yang baginya sama sekali tak berarti. Namun pasing-singan tidak segera mengulangi serangannya. Bahkan kemudian ia berdiri saja bertolak pinggang, untuk kemudian memperdengarkan suara tertawanya. Suara tertawa yang mengerikan dilontarkan dengan lembaran ilmu gelap ngampar. Suaranya menggetarkan seolah-olah mengguncang dunia, menggetarkan setiap dada orang yang mendengarnya. Suara itu terdengar nyaring, bahkan merontokkan daun-daun yang tidak sanggup lagi berpegangan lebih erat dagi pada dahannya. Semua orang yang mendengar suara tertawa itu terkejut. Segera mereka berlompatan mundur untuk mengurangi tekanan udara yang seperti akan membelah dada mereka. Dengan penuh tenaga dan pemusatan kekuatan batin, segera mereka berjuang melawan ilmu gelap ngampar. Demikian dahsyatnya ilmu itu, sehingga mereka yang mendengarnya menjadi menggigil seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan terasa darahnya seolah-olah membeku dan segenap tulang-tulangnya terlepas dari sendi-sendinya. Yang mula-mula sekali tidak kuat melawan pengaruh tertawa itu adalah Jaladri. Seperti orang kehilangan segenap tenaganya, ia jatuh terduduk. Canggahnya terlepas dari tangannya, yang kemudian dengan sekuat-kuat sisa tenaganya ditekankannya tangan itu ke dadanya, seolah-olah untuk menjaga garis dadanya itu tidak rontok. Wirosobo pun telah menggigil dengan kerasnya. Ia masih mencoba bertahan pada tangkai kapaknya. Demikian pula yang lain, semakin lama menjadi semakin kehilangan tenaga. Maesa Jenar pun merasakan akibat dari gelap ngampar itu. Ia pernah mengalami serangan serupa berapa tahun lalu di alun-alun Banyu Biru. Untunglah bahwa pada saat itu hadir Ki Ageng Pandanalas yang dapat melawan gelap ngampar dengan suara tembangnya, yang sebenarnya berlandaskan pada ilmu yang dinamai sapu angin. Tapi bagi Maesa Jenar, akibat dari serangan gelap ngampar itu kini terasa berbeda sekali dengan serangan yang dialami 5 tahun yang lampau. Suara tertawa itu kini tidak demikian berpengaruh pada dirinya. Seolah-olah dadanya sudah berlapis baja akibat dari perjuangannya menguasai diri. Bahkan ia telah berhasil meragakan sukma di dalam gua di Karang Tumoritis.
Akibat daripadanya ternyata dahsyat sekali, kecuali ia telah berhasil menemukan inti dari ilmu perguruan pengging. Lahir batinnya juga sudah tertempa kuat sekali. Bahkan Maiso Jenar telah menemukan kekuatan-kekuatan yang tak pernah dikenalnya di dalam tubuhnya. Kekuatan yang melampaui kekuatan manusia biasa, yang tak dapat ditemukan dalam pengamatan wajar dari seorang ahli sekalipun, karena kekuatan-kekuatan itu langsung diterima dari sumbernya. Inilah ciri adanya kekuasaan yang tak kasat mata, kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga karena itu pula lah maka peristiwa-peristiwa di dunia ini betapapun dirancang oleh manusia dengan cermatnya. Sebagaimana kewajiban manusia adalah berusaha, namun akhirnya penentuannya adalah di tangan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka Maiso Jenar sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu gelap ngampar itu. Tapi ketika ia menoleh kepada kawan-kawannya, ia menjadi terkejut sekali. Dadanya terguncang cepat sebab ia melihat hampir tak seorang pun dapat bertahan. Mereka telah hampir kehilangan kekuatan masing-masing sebagai akibat dari tekanan ilmu gelap ngampar yang langsung mempengaruhi urat syaraf mereka. Karena itu maka Maiso Jenar menjadi bingung. Ia tidak memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh Pandanalas. Meskipun daya tahannya sendiri barangkali tidak kalah dengan daya tahan Pandanalas, namun untuk membantu orang lain melenyapkan pengaruh gelap ngampar itu adalah sulit baginya. Dalam pada itu teringat pula olehnya pengasuh yang serupa di Pulau Hantu di Laut Kuning. Menurut pendengaran Maiso Jenar, di Pulau Hantu itu sering juga terdengar suara tertawa demikian mengerikan. Sehingga kadang-kadang para pelaut yang membawa kapalnya lewat dekat pulau itu dapat menjadi gila, kehilangan tenaga dan akal. Ada yang bahkan menjadi lemas dan mati. Yang lebih mengerikan lagi, ada di antara mereka menjadi saling berkelahi dan saling membunuh. Untuk sementara Maiso Jenar tidak tahu bagaimana dapat menolong kawan-kawannya dari serangan yang aneh itu, tapi kemudian ia menemukan suatu cara yang mungkin dapat dilakukan kalau sumber suara tertawa itu dapat dihentikan. Ia mengharap pengaruhnya pun akan lenyap sebelum sampai ke puncaknya. Dengan demikian maka segera ia berdiri, dan dengan sigapnya ia melontarkan dirinya langsung menerjang dada Pasingsingan yang terbuka. Pasingsingan terkejut melihat serangan itu. Sejak semula ia sudah heran melihat Maiso Jenar dapat mempertahankan dirinya dari serangan gelap ngampar, meskipun ia telah memperketat serangan itu. Bahkan kemudian Maiso Jenar dengan derasnya menyerang dadanya. Meskipun demikian, serangan Maiso Jenar itu bagi Pasingsingan hanya dapat menambah kemarahannya saja. Ia menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan bunuh diri. Karena itu dengan tetap melancarkan serangan gelap ngampar, Pasingsingan menyilangkan tangannya di muka dadanya untuk menangkis serangan Maiso Jenar. Tapi ketika kemudian terjadi benturan antara serangan Maiso Jenar dengan pertahanan Pasingsingan, terbukalah mata hantu berjubah abu-abu itu bahwa lawannya bukanlah termasuk dalam gerombolan kelinci yang tidak tahu diri. Karena Pasingsingan tidak mempergunakan segenap kekuatannya, maka dalam benturan itu ia telah terdorong surut beberapa langkah, sedang Maiso Jenar sendiri terpental selangkah mundur. Peristiwa yang tak terduga-duga itu telah mengguncangkan dada Pasingsingan. Heran, marah, dendam bercampur baur melingkar-lingkar di dalam dadanya. Dalam pada itu, karena benturan yang tak terduga-duga itu, terputuslah suara tertawanya. Ia terpaksa mengerahkan segenap tenaganya untuk menjaga keseimbangan tubuhnya yang hampir-hampir saja terdorong jatuh. Tapi kemudian dengan sigapnya Pasingsingan pun telah berhasil menguasai keseimbangannya kembali. Seperti sebatang pohon raksasa, ia kemudian berdiri tegak. Giginya gemeretak, dadanya mengumbak seperti akan meledak. Sekali lagi matanya yang tersembunyi di belakang lubang topeng itu memandang Maiso Jenar dengan tajamnya. Kekuatan apakah yang telah membantunya?
sehingga ia mampu melawan Aji Gelap Ngampar sekaligus memberinya tenaga yang luar biasa besarnya. Hanya dalam waktu kira-kira 5 tahun saja sejak pertemuan mereka di Rawapening, kemampuan Maiso Jenar telah demikian jauh menanjak. Pada saat itu Maiso Jenar berlima melawan Pasingsingan dan Simorudro tua berdua, seolah-olah merupakan 5 ekor tikus sakit-sakitan melawan 2 ekor kucing yang garang. Sekarang tiba-tiba salah seekor tikus itu telah berubah menjadi serigala yang sedang menerkam salah seekor kucing yang garang itu. Tapi Pasingsingan adalah seorang yang telah kenyang makan garam, sehingga segera dapat mengendalikan dirinya. Kini ia benar-benar menghadapi keadaan yang cukup berbahaya. Dengan benturan yang terjadi, Pasingsingan segera dapat mengetahui bahwa Maiso Jenar benar-benar memiliki bekal yang cukup untuk merasa dapat melawannya. Tapi yang masih perlu diuji apakah Maiso Jenar dapat pergunakan kekuatannya untuk melawan ketangkasan, ketangguhan, dan kelincahan hantu bertopeng itu. Karena itu setelah beberapa lama Pasingsingan berdiri tegak mengawasi Maiso Jenar, terdengarlah suaranya menggeram. "Maiso Jenar, agaknya kau telah mendapat tenaga dari hantu penjaga Rawapening itu. Dan karena itulah kau merasa mampu untuk bertempur seorang lawan seorang dengan Pasingsingan. Setelah kau membual dengan cerita tentang Pasingsingan yang berbelit-belit itu, sekarang kau benar-benar ingin mengadu tenaga, mengadu liatnya kulit, kerasnya tulang. Tapi kau jangan merasa gembira karena kau berhasil mendorong aku mundur beberapa langkah. Tapi kini aku akan maju lagi dan tak seorang pun dapat mencegahnya." Maiso Jenar kini melihat bahwa Pasingsingan telah memutuskan untuk bertempur dengan sepenuh tenaganya. Karena itu ia pun segera bersiap dengan penuh kewaspadaan. Maiso Jenar mengikuti setiap gerakan Pasingsingan. Meskipun sepintas lalu ia masih sempat untuk mengerling kepada kawan-kawannya. Ternyata ketika serangan Gelap Ngampar terputus sebelum sampai ke puncaknya, pengaruhnya pun terputus pula. Dengan demikian, meskipun perlahan-lahan, namun mereka yang dikenai oleh Aji itu pun terbebas pula. Mantingan, Wilis, Aryo Widuri, Pirosobo, dan bahkan Jaladri perlahan-lahan dapat menemukan kesadaran serta kekuatan mereka kembali. Mereka kini sudah tidak menggigil, meskipun terasa dada mereka masih bergetar dan jantung mereka berdegupan. Mantingan, Wilis, Aryo, Widuri, dan Pirosobo telah mulai dapat melihat apa yang telah terjadi di hadapan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apakah yang akan terjadi seterusnya. Yang paling cemas di antara mereka adalah Mantingan. Meskipun tangannya masih gemetar, namun ia telah mencoba menggenggam trisulanya erat-erat. Sementara itu Pasingsingan pun telah bersiap sepenuhnya. Dengan menggeram ia melompat menyerang Maiso Jenar. Tidak dengan sikap acuh tak acuh, tetapi kini ia benar-benar bertempur untuk segera dapat membinasakan lawannya. Namun Maiso Jenar pun telah bersiap. Ia telah mengalami meskipun mulanya tidak bersungguh-sungguh. Namun akhirnya ia harus berjuang sekuat-kuatnya pada saat ia harus bertempur melawan Anggoro. Meskipun perkembangan ilmunya kemudian berbeda, namun Anggoro dan Umbaran telah menghisap ilmunya dari sumber yang sama. Sehingga dengan demikian masih nampak juga persamaannya. Apabila salah seorang dari mereka itu tidak sengaja untuk menyembunyikan diri dalam gerak-gerak lain yang diciptakannya kemudian. Demikianlah maka saat kemudian berkobarlah perang tanding yang dahsyat, Pasingsingan yang telah menggemparkan tlatah Demak dengan perbuatan-perbuatan yang mengerikan, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan oleh muridnya, melawan seorang yang telah berhasil menekuni ilmunya sampai ke intinya. Meskipun Pasingsingan jauh lebih dahulu dari Maiso Jenar, namun ternyata dengan satu loncatan Maiso Jenar telah berhasil menyusulnya. Serangan-serangan Maiso Jenar ternyata sama sekali tidak kalah berbahayanya dari serangan-serangan hantu berjubah itu. Sekali-kali terjadilah benturan-benturan yang keras, dan dalam keadaan yang demikian itulah
Maiso Jenar menjadi semakin yakin pada dirinya bahwa Pasingsingan bukanlah hantu yang menakutkan dan tak dapat dikalahkan. Pasingsingan semakin lama menjadi semakin terbakar hatinya. Kalau semula ia baru dapat mengukur kekuatan Maiso Jenar, namun kemudian ia terpaksa melihat kenyataan bahwa Maiso Jenar tidak saja bertambah kuat lahir dan batin, namun ia pun mampu pula mempergunakan kekuatannya itu sebaik-baiknya. Sebagai seorang murid Pasingsingan tua, Pasingsingan telah mendengar dan mendapat petunjuk tentang bermacam-macam perguruan, juga perguruan Pengging yang terkenal. Kini harus mengalami betapa salah seorang murid dari Pengging telah mampu melawannya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Pasingsingan menjadi semakin heran melihat keterampilan lawannya. Tapi karena itu pula ia merasa seakan-akan dirinya dihadapkan pada suatu ujian. Apakah ia masih berhak memakai gelar Pasingsingan untuk seterusnya? Di samping kenyataan itu, di dalam dadanya bergolak pula berbagai pertanyaan tentang Maiso Jenar. Dari manakah ia pernah mendengar cerita tentang Pasingsingan tua, tentang Radite, Anggoro, dan Umbaran? Dari mana pula ia mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya kini adalah Pasingsingan yang sebenarnya tidak berhak memakai tanda-tanda kekhususannya? Pasingsingan pun kemudian menjadi cemas bahwa sebenarnya rahasia tentang dirinya telah terbuka. Bahkan kemudian ia menduga bahwa Radite atau Anggoro lah yang sengaja mengabarkan tentang rahasia itu. Tapi apakah Maiso Jenar pernah bertemu dengan mereka berdua? Tiba-tiba keparahan Pasingsingan menjadi semakin berkobar-kobar di dalam dadanya. Orang yang dapat bercerita tentang Pasingsingan ini harus dimusnahkan supaya rahasia itu dibawanya mati. Pasingsingan bertempur semakin dahsyat, jubahnya berkibar-kibar di belakang, punggungnya seperti sayap di dalam kelam. Nampaklah Pasingsingan seperti kelelawar raksasa yang terbang menyambar-nyambar dengan jarinya yang berkembang mengerikan. Tapi lawannya adalah seekor banteng yang tangguh. Semakin banyak peluh mengalir dari tubuh Maiso Jenar, semakin sagarlah tubuhnya. Bahkan kemudian ia pun bertempur semakin tangguh.